Syahwa Syakila, biasanya dipanggil Kaila. Terus Bunda dengan Bunda Ana, Masya Allah, Bunda adalah bunda dari kakak Kaila, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Hari ini Bunda dan kakak Kaila berada di gedung Balai Samudra bersama 2.100 anak kesayangan Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ya. Bahagia banget kami bisa berada di tengah-tengah mereka, Masya Allah. Alhamdulillah ya Kak. Ya, alhamdulillah. Kalau saya tentunya bahagia dan senang sekali bisa menghadiri acara ini bersama dengan 2.100 anak yatim, Masya Allah. Dan semuanya penghafal Al-Quran. Masya Allah, semuanya ahlul Quran, keluarga Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi beliau ini di usianya 7 tahun ya. Jadi di usianya 7 tahun itu memang anaknya yang kepengen jadi penghafal Al-Quran. Jadi kakak Kaila ini nggak terlahir dari keluarga pencinta Quran. Maksud saya bukan keluarga penghafal Al-Quran, namun melainkan Masya Allahnya Allah karuniakan anak ini menjadi anak pencinta Quran. Jadi usia 7 tahun itu memang sudah terlihat bahwa anaknya memang sudah senang dengan Al-Quran. Setelah kita lihat kemampuannya, dan alhamdulillah memang beliau memiliki daya ingat yang kuat, sehingga daya ingat dan pendengaran yang baik itu kita manfaatkan dua kelebihan itu dengan yang baik-baik. Kita meyakini bahwa Al-Quran lah yang terbaik. Masya Allahnya pada saat kita mengarahkan anaknya ke Al-Quran, Masya Allah itu tanpa paksaan ya, kita juga menanyakan ke anaknya dan anaknya memang yang kepengen. Masya Allah, dengan usianya belum masuk usia 11 tahun, beliau sudah mampu menyelesaikan hafalan 30 juz dengan metode audio murotal. Ya, Masya Allahnya setelah beliau selesai, beliau penghafalan selesai lewat audio, itu kita coba ikutkan les braille agar sehingga bukan hanya kakak Kaila mampu menghafal lewat audio, tapi mampu juga membaca Al-Quran braille. Masya Allah, sekarang juga sudah bisa sedikit demi sedikit kakak Kaila juga bisa menghafal terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Sudah ada. Jadi kakak Kaila itu sudah ada Al-Quran Braille di rumah. Jadi Al-Quran Braille itu satu Al-Quran Al-Quran itu 1 juz. Jadi 30 juz Al-Quran, 30 Al-Quran. Masya Allah ya, begitu sangat beratnya Al-Quran Braille, tapi bagi kakak berat di bawah, ringan dibaca. Yang kita sesali sebagai manusia yang Allah berikan kesempurnaan ini, Al-Quran yang mudah kita bawa, ringan kita bawa nih, Al-Quran yang mudah kita kantongin, namun berat dibaca. Masya Allah, benar. Jadi kakak Kaila itu kami buatkan kurikulum sendiri, fokus, disiplin, istiqomah. Fokusnya Al-Quran, disiplinnya kita disiplinkan waktunya, istiqomahnya tiap hari membersamai Al-Quran. Setiap bada fardu itu wajib membersamai Al-Quran. Dan saya insya Allah selalu membersamai anak-anak saya dalam membersamai juga Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa pastinya. Luar biasa pastinya, adik-adiknya sangat mensupport kakaknya ya, di mana beliau juga tahu bahwa kondisi kakaknya yang memiliki keterbatasan ya. Jadi adik-adiknya ini adalah salah satu pengganti matanya kakak Kaila di dunia ya. Jadi semakin banyak mata-mata kakak Kaila di dunia, ada bunda ayahnya, ada adik-adiknya. Jadi luar biasa, support dari keluarga itu memang sangat mendukung untuk kakak Kaila bisa seperti ini sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah, saya itu ingin terus menghafalkan Al-Quran dan semangat menghafalkan Al-Quran, karena tentunya saya ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan hadiah terindah nanti di surga, yaitu mahkota dan juga kebesaran. Saya ingin bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin
melihat di surganya Allah, dan tentunya saya tidak ingin buta 2 kali. Maksudnya gini, saya sudah mengalami kebutaan di dunia, ditambah lagi saya harus buta di akhirat. Saya akan menjadi orang yang celaka, saya akan menjadi orang yang rugi ketika saya tidak melihat di akhirat. Karena saya tertampar dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itulah yang membuat saya semangat untuk membersamai Al-Quran, karena saya tidak ingin menjadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran, dan keterbatasan saya ini bukanlah penghalang untuk menghafalkan Al-Quran. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Syekh Misyari Rashid Al-Afasi, karena beliau itu sangat menginspirasi saya untuk tetap cinta terhadap Al-Quran, dan beliau sering menebarkan ilmu ajaran Islam seperti itu, dan dengan suaranya yang indah, mahrojnya juga bagus, dan tajwidnya juga bagus seperti itu. Saya akan menjadi orang yang bermanfaat, menebarkan kebaikan, dan insya Allah semoga cita-cita saya segera tercapai, Allah kabulkan, yaitu dosen bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Amin amin rabbal alamin. Dan sekarang alhamdulillah, mohon doanya, alhamdulillah sekarang sedang dan sudah proses pembangunan pondok pesantren tahfiz tunanetra putri pertama di Indonesia, namanya Sam'an Cinta Quran, yang ada di Setiabudi Regensi Bandung. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, anak usia 17 tahun sudah mempunyai impian mulia, cita-cita mulia, pengen menebar kebaikan, pengen menjadi orang yang selalu menjadi orang bermanfaat, dan ingin membangun pondok pesantren. Masya Allah,
Jadi Kakak Kaila ini ingin memberikan juga ya tempat yang layak untuk saudara-saudaranya yang kebetulan yang sama dengan kondisinya Kakak Kaila, mendapatkan tempat belajar yang layak karena beliau ingin menghafal Al-Quran namun tempat yang terbatas ya. Jadi kenapa kita ingin membangun pondok pesantren buat beliau agar kita dapat memuliakan anak-anak ini, anak-anak pencinta Quran ini mendapatkan tempat yang baik dan layak insya Allah. Dan kita tahu ya bahwa seorang perempuan ya adalah madrasah utama buat anak-anaknya, dan semoga dengan terbangunnya pondok pesantren khusus Ahwat ini itu dapat terciptanya generasi-generasi Quran ke depannya lagi, Masya Allah. Masya Allah ya, kita mengetahui bahwa kalau kita memiliki anak disabilitas, orang taunya anak ini adalah anak cacat. Dimana kalau anak cacat ini anak yang tidak ada guna seperti itu ya, tidak ada prestasi atau melainkan anak yang menyusahkan kelak seperti itu. Namun saya pribadi merasa saya adalah orang tua terpilih yang Allah pilih, dianugerahkan anak surga masuk dalam keluarga kami yang memiliki kesempurnaan fisik namun kami belum mampu menghafal Al-Quran. Kebalikan Kakak Kaila yang memiliki keterbatasan namun mampu menghafal Al-Quran. Jadi saya rasa Allah Maha Adil, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Allah melihatkan kebesarannya bahwa ini saya ada loh. Allah itu tidak semata-mata menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Masya Allah. Saya bilang beliau ini anak istimewa yang Masya Allah luar biasa. Saya bangga dengan anak saya. Saya termasuk orang yang beruntung memiliki beliau karena beliau mampu mengangkat derajat kami sekeluarga. Beliau mampu membahagiakan kami, belum juga digandeng ke surganya Allah, tapi beliau mampu memberikan kebahagiaan di dunia. Masya Allah, saya belum merasakan bagaimana indahnya nanti kelak di surga, tapi beliau sudah merasakan kebahagiaan itu di dunia dengan berkat wasilah Al-Quran. Masya Allah. Oke, untuk pemirsa BLTV, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Jika kita ingin sukses, hidup bahagia dunia dan akhirat, dekatkan Al-Quran dalam hati kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, cintai Al-Quran, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena kelak, Al-Quran yang akan menjadi penolong kita, Al-Quran akan menjadi sahabat kita di yaumil qiyamah. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan ketika sendiri, duduk atau berdiri, murajaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murajaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam hari, murajaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murajaah sampai mati. Murajaah setiap hari tak pernah berhenti sampai mati, sampai malaikat menjemput kita kembali. Terima kasih.